Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester untuk sejarah matematika, di mana kami akan menjelaskan tentang matematika pada periode residence. Nah, di sini saya sendiri, Nona Faradiba, dengan NIM 41933110112 akan menjelaskan mengenai kontribusi Leonardo dari Pisa atau Fibonacci sebagai tonggak dari resonans dalam matematika. Nah, jadi nama Fibonacci ini sebenarnya banyak dikenal dalam pola bilangan, yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Jadi bilangan tersebut dikenal dengan nama bilangan Fibonacci. Nah, sumber inspirasi dari bilangan tersebut adalah kelinci dari milik ayahnya sendiri. Nah, ketika Fibonacci melihat kelinci yang sedang bermain di halaman rumah, ia berpikir bahwa jika seekor kelinci betina melahirkan sepasang kelinci, maka jumlah kelinci yang dimiliki ayahnya akan menjadi 3 ekor. Apabila satu kelinci tersebut kembali melahirkan sepasang kelinci, sedangkan pasangan yang lainnya hanya melahirkan seekor kelinci, maka jumlah induk dan keturunannya menjadi 5 ekor. Begitu pula seterusnya, apabila 2 dan 3 ekor kelinci tersebut melahirkan sepasang kelinci, sedangkan satu yang lainnya hanya melahirkan seekor kelinci, dan seterusnya. Dari pengamatan tersebut, maka kelinci akan berjumlah 8 ekor. Nah, maka terbentuklah sebuah bilangan, yaitu Fibonacci. Nah, ketika muda, Fibonacci sendiri sering melakukan ekspedisi ke negara-negara di berbagai belahan dunia. Tujuan dari ekspedisinya adalah mempelajari sistem aritmatika yang digunakan dalam perdagangan di negara-negara yang dikunjunginya. Dan kemudian dia kembali ke Pisa, Italia, pada tahun 1202 untuk menuliskan hasil ekspedisinya pada sebuah buku yang berjudul Liber Abaci atau buku menghitung. Nah, selain dari buku tentang bilangan, pada tahun 1225, Fibonacci menulis buku aljabar yang berjudul Liber Quadratorum. Nah, buku tersebut mengenai persamaan kuadrat. Nah, buku tersebut dituliskannya dan dipersembahkan kepada Kaisar Frederick II dan John Palermo, yang telah banyak berjasa dalam mengasah kemampuannya dalam bidang matematika. Salah satu permasalahan yang diberikan John Palermo pada Fibonacci adalah menentukan kuadrat bilangan apabila ditambah atau dikurangi 5, maka masing-masing hasilnya adalah 49/12 dan 31/12. Nah, demikian nih kontribusi Leonardo Fibonacci dalam mengembangkan matematika, khususnya aljabar di Eropa. Leonardo sendiri telah menyumbangkan pemikirannya dalam menyingkat suatu istilah untuk mempermudah menuliskan permasalahan aljabar. Penyingkatan tersebut yang selanjutnya dikembangkan oleh cendekiawan-cendekiawan Eropa dalam aljabar abstrak seperti pada saat ini. Nah, sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nilam Cahya dengan NIM 41921111003. Di kesempatan kali ini kita akan membahas matematikawan asal Italia dan kontribusi mereka dalam perkembangan matematika periode Renaissance. Nah, sebenarnya ada banyak sekali matematikawan, namun di sini kita akan membahas beberapa saja ya. Nah, yang pertama itu ada Ferruccio Pacioli. Ia berhasil menemukan gagasan bahwa solusi untuk persamaan pangkat 3 adalah semustahil solusi bagi pengganda lingkaran. Namun selanjutnya matematikawan Del Ferro, dia berhasil mematahkan teori ini. Dia memecahkan persamaan kubik depresi sehingga persamaannya yaitu X pangkat 3 tambah PX sama dengan Q, di mana P dan Q adalah positif. Kemudian matematikawan selanjutnya yaitu Niccolò Tartaglia, yang biasa dikenal dengan sebutan si gagap. Nah, ia mengalami cacat bicara dikarenakan menjadi korban pada perang di kotanya. Niccolò Tartaglia ini merupakan salah satu tokoh penting kebangkitan kembali tradisi aljabar. Ia berhasil mengungkapkan solusi dari 3 bentuk persamaan kubik yang berbeda. Niccolò Tartaglia ini juga berhasil dalam penemuannya yaitu mengenai ekspansi binomial. Ia mengetahui segitiga Pascal jauh sebelum Pascal menemukannya. Nah, segitiga ini dinamai sesuai dengan namanya, yaitu segitiga Tartaglia. Kemudian yang selanjutnya yaitu Girolamo Cardano, yang biasa dikenal dengan sebutan Cardan. Ada banyak sekali karya-karyanya. Nah, di antaranya yang akan kita bahas yaitu yang pertama, dia berhasil menulis buku permainan peluang yang menjadi landasan bagi teori peluang lebih dari 50 tahun sebelum Fermat dan Pascal. Nah, yang kemudian dia juga berhasil menulis buku Ars Magna yang di dalam buku ini
banyak menjelaskan tentang persamaan-persamaan aljabar. Ia merupakan orang pertama yang tidak mengabaikan akar-akar negatif dalam persamaan dan merealisasikan dengan jelas eksistensi dari bilangan imajiner. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Rafael Bombelli. Rafael Bombelli ini merupakan tokoh sentral juga dalam pemahaman bilangan imajiner. Ia berhasil menulis risalah tentang aljabar seperti yang kita kenal sekarang ini, yaitu melakukan perhitungan dengan angka negatif, yaitu plus kali plus sama dengan plus, minus kali minus sama dengan plus kali minus sama dengan minus, dan minus kali plus sama dengan minus. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ketertarikan dan kecenderungan perkembangan matematika pada periode Renaissance. Jadi, Renaissance itu adalah suatu gerakan yang mendobrak semangat orang Eropa ini untuk bangkit dari masa suram, di mana Renaissance yang tersebar di seluruh daratan Eropa, ini dia menyebabkan tersebarnya kemajuan di banyak negeri, serta lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan yang juga berada di negeri dan masa yang berbeda. Nah, khususnya di bidang ilmu pengetahuan matematika. Renaissance ini menghasilkan matematika sedikit brilian, sepadan dengan karya sastra, lukisan, dan arsitektur. Umumnya, rendahnya tingkat pengetahuan matematika yang berlaku ini sebagai terobosan tekstual. Nah, di sini ada beberapa di sini katanya ada ahli aljabar Italia pada awal tahun 1500-an, dia menunjukkan caranya dalam memecahkan persamaan kubik, yaitu sesuatu yang telah dilewatkan oleh orang-orang Yunani dan Arab kuno. Selanjutnya, aritmatika. Di sini orang-orang Italia, dia mengembangkan aritmatika sebagai kepentingan komersial dan perbankan yang didorong dengan metode komputasi yang bertambah baik, seperti penggunaan desimal dan logaritma. Selanjutnya yang ketiga ada dari trigonometri. Ini digunakan dalam ilmu pelayaran, pengukuran tanah, dan teknik militer, mulai dari melepaskan diri dari ilmu astronomi dan memperoleh status sebagai cabang ilmu matematika yang terpisah. Di mana dia mulai dari zaman kuno, matematika pertama kali ini lahir berawal dari penyelesaian masalah sehari-hari manusia pada masa itu. Di zaman selanjutnya, matematika ini dibuat lebih estetik, sistematis, tidak hanya menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari, tetapi matematika ini dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang luar biasa. Selain itu, juga melahirkan banyak tokoh matematika yang sangat berpengaruh dengan karya-karyanya yang brilian, sehingga masuknya matematika ke dalam kurikulum subjek pembelajaran di universitas pada masa Renaissance. Nah, dari situ bertambah tahun, sampailah pada matematika yang kini dipelajari, diketahui sebagai subjek pembelajaran di sekolah. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.